Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita akan membahas soal tryout yang sudah kita ikuti pada tryout pertama. Oke, langsung saja. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT dan salawat dan salam kita ucapkan ke baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa selamat dunia dan akhirat dengan cara kita mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai dari nomor 97. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Belajar mandiri. 2. Menyusun kisi-kisi tes. 3. Menyesuaikan tes dengan kurikulum. 4. Belajar kelompok. 5. Pembelajaran berbasis tema. Manakah dari pernyataan-pernyataan di atas yang merupakan strategi untuk mengidentifikasi kelebihan kemampuan siswa dan memberikan treatment pembelajaran pengayaan? Jawabannya adalah B, yaitu 1. Belajar mandiri. 4. Belajar kelompok. 5. Pembelajaran berbasis tema. Ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kemampuan dan memberikan pelajaran siswa. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. Ya. 1. Sebagai bukti tingkat perkembangan atau peningkatan hasil pembelajaran yang dialami siswa. 2. Mendorong siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. 3. Sebagai umpan balik perbaikan untuk perencanaan pembelajaran berikutnya. 4. Dasar pengambilan suatu keputusan dalam pendidikan. Yang merupakan tujuan daripada evaluasi adalah poin 1, yaitu sebagai bukti tingkat perkembangan atau peningkatan hasil pembelajaran yang dialami siswa. Ya, jadi itulah tujuan evaluasi. Yang kedua adalah mendorong siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Jadi tujuan evaluasi ya seperti itu, untuk mendorong siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Kemudian nomor berikutnya, sebetulnya nomor 3, poin ketiga ini pun cocok, cuman dia itu lebih tepatnya itu adalah 1 dan 2. Nomor 2, Pak Ahmad melakukan proses evaluasi pembelajaran tidak hanya memperhatikan suatu aspek kompetensi dan menggunakan suatu teknik penilaian saja, melainkan mencakup semua aspek kompetensi dan menggunakan teknik penilaian yang disesuaikan dengan kompetensi yang harus dikuasai. Prinsip evaluasi yang digunakan Pak Ahmad adalah A. Objektif. Jadi jawabannya itu adalah B. Holistik, berkesinambungan. Kenapa? Karena si Pak Ahmad ini dia berkesinambungan melakukan menggunakan teknik dengan menyesuaikan dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa. Kita lanjut. Nomor 3, Bu Ani ingin mengukur aspek yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi siswa, yaitu bagaimana kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat dan penguasaannya secara langsung dan menghindari jawaban spekulatif dari siswa. Jenis tes yang dapat digunakan Ibu Ani adalah itu tes lisan, yaitu maksudnya di sini adalah yaitu karena yang ditanya itu adalah teknik komunikasi. Ya, kalau tadi yang mau kita pahami itu adalah teknik menulis, maka tes yang diujikan juga tes tulisan. Ini adalah tes lisan. Lanjut nomor 4. Ketika proses pembelajaran berlangsung, Bu Siti melaksanakan penilaian yang akan digunakan beliau sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran. Hasil dari penilaian tersebut digunakan Bu Siti sebagai umpan balik untuk dapat meningkatkan kinerjanya sebagai guru.
Bu Siti menerapkan pendekatan penilaian assessment as learning. Ya, ingat itu ya, bahwa pendekatan yang digunakan itu cocoknya itu adalah assessment as learning. Oke, selanjutnya nomor 5. Perhatikan langkah pengubahan skor mentah menjadi nilai berikut. 1. Menghitung standar deviasi. 2. Mendata skor siswa. 3. Menghitung rata-rata. 4. Mengubah skor mentah menjadi nilai. Urutkan langkah-langkah pengubahan skor mentah menjadi nilai adalah, jawabannya B2, yaitu mendata skor siswa. Kemudian 3, menghitung rata-rata siswa, maksudnya menghitung nilai rata-ratanya. Kemudian 1, yaitu menghitung standar devisa. Kemudian 4, mengubah skor mentah menjadi nilai. Itulah urutan atau itulah kemudian hal-hal yang kita lakukan dalam mengubah langkah mengubah skor mentah menjadi nilai. Nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. 2. Sebagai sarana untuk mengetahui pencapaian hasil belajar. 3. Sebagai sarana penilaian terhadap dirinya sendiri. 4. Sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan tujuan dari pendekatan assessment for learning adalah 1, yaitu bagian E, jawabannya E. 1. Sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Sama 4. Sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja. Berdasarkan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja. Itu merupakan tujuan pendekatan assessment for learning. Nomor 7. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Menghitung standar deviasi. 2. Mengubah skor mentah menjadi nilai. 3. Mendata skor mentah menjadi siswa. Menghitung rata-rata. Urutan cara mengubah skor mentah menjadi nilai. Sebetulnya ini sama dengan soal nomor berapa tadi ya? Nomor 4 atau nomor 5 tadi. Jadi itu 3 yaitu mendata skor mentah siswa. 4. Menghitung rata-rata atau min. 1. Yaitu menghitung standar devisa. Kemudian nomor 2, mengubah skor mentah menjadi nilai. Ya, itu nomor jawabannya C. Kita lanjut. Nomor 8. Dalam proses pembelajaran, evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk menghimpun keterangan atau bukti perkembangan siswa dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kesulitan yang dialami oleh siswa. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, evaluasi harus mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Hal ini merupakan salah satu prinsip evaluasi, yaitu B. Holistik dan berkesinambungan. Sementara akuntabel, edukatif, transparan, terpadu bukan. Jadi yang jawabannya itu adalah holistik dan berkesinambungan. Kita lanjut. Nomor 9. Hasil pengelolaan data dalam bentuk urutan atau jenjang di mana jarak antara satu data dengan data yang lainnya tidak sama. Sebagai contoh adalah ranking siswa dalam kelas berdasarkan hasil tes mereka, yaitu skor siswa dapat diurut mulai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai pada skala atau tingkat yang paling rendah adalah merupakan skala pengukuran A rasio, B interval, C nominal, D ordinal, E semua benar. Jawabannya adalah ordinal. Nomor 10, kita lanjut. Pada ujian akhir semester, Teguh mampu mengerjakan 32 butir soal dengan benar dan 40 butir soal tes objektif. Jika penilaian menggunakan standar SRAT dan tidak menggunakan formula tebakan, maka nilai yang diperoleh Teguh adalah
A 60, B 54, C 72, D 24, E 80. Jadi jawabannya adalah E, yaitu 80. Jadi cara ngitungnya itu 32 per 100 kali 40, maka hasilnya akan 80 begitu. Lanjut kita nomor 11. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Melihat potensi atau kemampuan. 2. Memberikan angka atau fakta yang diukur. 3. Menggunakan alat ukur atau tes tertentu. 4. Angka atau skor menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Pernyataan di atas yang merupakan hakikat daripada pengukuran proses pendidikan adalah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 1 dan 3, D 2 dan 4, E 2 dan 3. Jawabannya adalah A 1, yaitu melihat potensi dan kemampuan. 2. Memberikan angka fakta yang diukur. Jadi ini adalah hakikat pengukuran hakikat pengukuran proses pendidikan. Kita lanjut. Ibu Rini seorang guru yang mengajar di tingkat MTS. Pada saat proses pembelajaran, Ibu Rini melakukan penilaian aspek afektif dan psikomotorik. Dan dalam hal ini, Rini dapat menilai penilaian A. Observasi dan unjuk kerja, B. Tes dan non-tes, C. Penilaian diri dan observasi, D. Penilaian sejawat dan tes, E. Unjuk kerja dan tes maksudnya. Jadi dalam hal ini Ibu Rini dapat menilai teknik penilaiannya itu dengan observasi dan unjuk kerja, yaitu A. Ya. Sebentar minum dulu. Jadi kita bahas lagi soalnya Ibu Rini tadi kan mengajar di tingkat MTS. Pada saat proses pembelajaran, Ibu Rini melakukan penilaian aspek afektif dan psikomotorik. Jadi teknik penilaiannya itu yaitu dengan menggunakan observasi dan unjuk kerja, bukan dengan penilaian diri ya, atau penilaian sejawat. Observasi itu maksudnya kita melakukan langsung mentes langsung bagaimana kemampuan siswa tersebut dari aspek psikomotorik dan aspek efektif. Nomor 13. Dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran, Pak Dodi menerapkan beberapa prinsip evaluasi, memberikan penilaian dengan menggunakan prosedur dan kriteria penilaian, serta dasar pengambilan keputusan yang dapat diakses oleh semua pihak. Pak Dodi telah menerapkan prinsip objektif, transparan, valid, terpadu, akuntabel. Jawabannya adalah B. Kenapa B? Karena Pak Dodi tadi sudah menggunakan prosedur penilaian dengan pengambilan keputusan dengan cara bisa diakses oleh semua pihak. Artinya kalau sudah bisa diakses oleh semua pihak, berarti dia sifatnya transparansi atau terbuka. Maka jawabannya adalah B. Oke, nomor 14. Bu Rusmini melaksanakan evaluasi pembelajaran yang bertujuan untuk menilai aspek kognitif pada siswa dalam menggunakan ide-ide metode, prinsip dan teori dalam situasi yang konkret terkait dengan materi yang baru saja dipelajari. Dalam kasus ini, maka pilihan kata operasional yang dipedomani Ibu Rusmini pada kategorisasi yaitu pemahaman, B. penerapan, C. analisis, D. evaluasi, dan E. kreatif. Jawabannya adalah penerapan. Kenapa? Karena Bu Rusmini sudah mengevaluasi atau dia itu mencoba mempelajari pemahaman siswa dalam aspek ide-ide dan metode. Kita lanjut.
Pak Bambang melaksanakan penilaian pembelajaran dengan menerapkan prinsip akuntabel sebagai langkah awal dalam mengintegrasikan prinsip tersebut. Maka Pak Ajis berpedoman pada rambu-rambu. A. Dapat dipertanggungjawabkan. B. Dapat diakses oleh semua pihak. C. Objektif. D. Efektif dan efisien. Dan E. Berkesinambungan. Jadi yang dilakukan Pak Ajis ini adalah berpedoman pada berkesinambungan. Kenapa? Dia prinsipnya itu akuntabel, langkah awal dalam mengintegrasikan prinsip tersebut. Artinya di dalam melaksanakan pembelajaran itu tidak boleh langsung, tetapi harus berkesinambungan atau step by step. Kita lanjut nomor 16. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Waktu belajar, 2 pola asuh orang tua, 3 gen, lingkungan dan ruang belajar, 4 sarana dan prasarana. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik, baik yang menghambat, mendukung, dan peningkatan potensi kemampuan psikomotorik adalah B. 2 pola asuh orang tua, 3 gen, lingkungan dan ruang belajar. Jadi ini merupakan psikomotor itu kan maksudnya adalah perkembangan tubuh siswa ya. Jadi kemampuan psikomotoriknya. Jadi yang mempengaruhi itu adalah 2 dan 3, yaitu pola asuh orang tua, kemudian 3 gen, lingkungan dan ruang belajar. Kita lanjut nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Guru memberi tanda jasa. 2. Guru inspirasi dan profesional. 3. Letak masa depan bangsa ada di tangan guru. 4. Guru sebagai penyampai kebenaran dan pengetahuan dan pembentuk karakter peserta didik. Berdasarkan pernyataan di atas, yang sesuai dengan pernyataan guru adalah pahlawan bangsa adalah jawabannya 3 dan 4, yaitu letak masa depan bangsa ada di tangan guru, dan 4 guru juga sebagai penyampai kebenaran dan pengetahuan dan pembentuk karakter peserta didik. Jadi itulah pernyataan yang tepat sesuai dengan pernyataan guru adalah pahlawan bangsa. Yaitu guru tetap masa depan bangsa ada di tangan guru, dan guru juga sebagai penyampai kebenaran dan pengetahuan dan pembentuk karakter peserta didik. Kita lanjut. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Perkembangan psikomotorik memegang peran yang sangat penting, sebab proses tumbuh kembang anak akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa mendatang. 2. Perkembangan kognitif, sosial, dan emosi. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Iya. Kebersihan lingkungan. Dan 4. Kebersihan tempat pakaian dan ruangan. Berdasarkan pernyataan di atas yang sesuai dengan pernyataan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat adalah A1 dan 2, yaitu perkembangan fisik motorik memegang peran yang sangat penting sebab sangernya panas Pak. Panas. Nanti aja sangernya lu. Ya, kita lanjut. Perkembangan 1 dan 2, yaitu perkembangan fisik motorik memegang peran yang sangat penting sebab proses tumbuh kembang anak akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa mendatang. Dan 2. Perkembangan kognitif, sosial, dan emosi. Ya, jadi itu merupakan di dalam maksud daripada di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.
Kita lanjut nomor 20. Ya. Masih panjang ini. Perhatikan pernyataan berikut ini. Koordinasi mata dan tangan belum seimbang. 2. Sistem peredaran darah masih belum kuat. 3. Koordinasi otot dan syaraf masih kurang baik. 4. Kemampuan tubuh belum kuat. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan karakteristik perkembangan peserta didik, fisik peserta didik berdasarkan rentang usia 8-9 adalah 2 dan 3, yaitu sistem peredaran darah masih belum kuat. 3. Koordinasi otot dan syaraf masih kurang baik. Sementara kemampuan tubuh belum kuat itu bukan termasuk. Kemudian koordinasi mata dan tangan belum seimbang itu bukan termasuk. Jadi yang kuat itu adalah sistem peredaran darah masih belum kuat sama 3. Koordinasi otak dan syaraf masih kurang. Nomor 19. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Motorik halus. 2. Motorik kasar. 3. Sistem saraf dan otot. 4. Kelenjar endokrin dan struktur fisik berdasarkan pernyataan di atas yang sesuai dengan perasaan dengan aspek-aspek perubahan fisik individu, yaitu bagian 3 dan 4, yaitu sistem saraf dan otot, dan 4 kelenjar endokrin dan struktur fisik. Sementara motorik halus dan motorik kasar itu tidak termasuk. Nomor 21. Agus selalu sakit sehingga mengalami kesulitan dalam belajar, terutama dalam pelajaran olahraga. Agus tidak dapat berpartisipasi, sehingga nilai mata pelajaran olahraganya selalu tidak mencapai KKM. Hal ini menyebabkan Agus selalu merasa rendah diri karena selalu tidak bisa gembira dalam pelajaran olahraga seperti teman-temannya yang lain. Menurut Bapak Ibu, Agus mengalami permasalahan dalam perkembangan: A. Sosial, B. Emosional, C. Motorik, D. Kognitif, dan E. Kesehatan. Jadi jawaban yang di sini itu adalah motorik, ya. Jadi perkembangan di sini. Kita lanjut lagi. Nomor 22. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Keterampilan menolong diri sendiri. 2. Keterampilan menolong orang lain. 3. Keterampilan melakukan gerakan dasar. 4. Keterampilan mengontrol gerakan. Urutan perkembangan psikomotorik anak yang benar adalah D3, yaitu keterampilan melakukan gerakan dasar. Kemudian 4. Keterampilan mengontrol gerakan urutan perkembangan psikomotorik. Kemudian 1. Keterampilan menolong diri sendiri. Kemudian 2. Keterampilan menolong orang lain. Nah, perhatikan. Guru harus memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain. Permainan yang baik harus memberikan kesempatan kepada anak memilih cara bermain dan belajar menyelesaikan masalahnya dalam permainan. Permainan sebaiknya melibatkan banyak gerakan fisik agar otot tumbuh menjadi kuat. Penggunaan stimulasi secara tepat merupakan hal yang penting dalam mengembangkan A. Keterampilan psikomotorik anak. B. Keterampilan sosial anak. C. Keterampilan pemecahan masalah. D. Keterampilan kognitif anak. E. Keterampilan emosional anak. Jadi jawabannya itu adalah A. Keterampilan psikomotorik anak. Lanjut lagi. Nomor 24. Perhatikan pernyataan berikut. Atau mempertimbangkan tinggi badan anak. 2. Menyediakan ruang bermain. 3. Menyediakan situasi. Ngopi dulu ya. Ngopi.
mempertimbangkan tinggi badan anak. 2. Menyediakan ruang bermain. 3. Menyediakan situasi yang menantang. 4. Meminimalisir penggunaan handphone. Berdasarkan pernyataan di atas, hal perlu yang diperhatikan guru dalam mengkondisikan pembelajaran dan pengembangan psikomotorik adalah 1, 2, dan 4, yaitu 1. Mempertimbangkan tinggi badan anak. 2. Menyediakan ruang bermain. 4. Meminimalisir penggunaan handphone. Ya. Sebenarnya aku agak lucu juga dengan jawabannya ini. Yang cocok itu kan 3. Menyediakan sesuatu yang menantang. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Nomor 25. Meskipun berasal dari keluarga yang memiliki tubuh kecil dan rendah, tetapi Rusidi memiliki tubuh yang ideal sesuai dengan usianya. Rusidi dibesarkan di lingkungan yang sehat dan asri. Rusidi juga diasuh oleh orang tua yang memiliki pemahaman yang baik tentang gizi, pengasuhan, dan perkembangan anak. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik Rusidi adalah A. Pola asuh dan gen orang tua. B. Lingkungan dan pola asuh. C. Gen dan lingkungan. D. Pola asuh dan interior belajar. E. Interior belajar dan gen. Jadi jawabannya adalah B. Lingkungan dan pola asuh. Nomor 28. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Perkembangan yang mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi dengan saraf pusat. 2. Perkembangan yang mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi dengan otot. 3. Perkembangan yang sesuai dengan usia anak. 4. Perkembangan berdasarkan pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan definisi perkembangan psikomotorik adalah 1 dan 2, yaitu 1. Perkembangan yang mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi dengan sistem pusat. 2. Perkembangan yang mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi dengan otot. Sementara perkembangan yang sesuai dengan usia anak itu kayaknya kurang cocok, karena ini adalah yang ditanya itu adalah definisi perkembangan psikomotorik. Nomor 27. Perhatikan pernyataan berikut. Kesehatan umum relatif tidak stabil dan mudah sakit. 2. Pertumbuhan jaringan otot lebih besar. 3. Wanita mulai mengalami kematangan seksual 12 tahun. 4. Kenaikan tekanan darah dan metabolisme yang tajam. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan karakteristik perkembangan fisik peserta didik berdasarkan rentang usia 10 sampai 11 tahun adalah 3 dan 4, yaitu wanita mulai mengalami kematangan seksual 12 tahun, ya. Kemudian 4, kenaikan tekanan darah yang metabolis yang tajam. Ya, kita lanjut lagi. Perhatikan pernyataan berikut ini. Berat badan, tinggi badan, usia, gangguan emosional, jenis kelamin, keluarga dan bentuk tubuh, perkembangan sistem saraf, kesehatan gizi dan sosial. Berlari merupakan gerakan yang dapat meningkatkan berat badan. Berdasarkan pernyataan di atas, merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik psikomotorik adalah 2 dan 3, yaitu gangguan emosional, jenis kelamin, keluarga dan bentuk tubuh. 3. Perkembangan sistem saraf, kesehatan gizi dan sosial. Itu jawabannya. Kemudian selanjutnya adalah perhatikan pernyataan berikut. Guru lebih memahami dan menghargai perbedaan individu dan mendorong siswa menentukan pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Guru menggunakan media pembelajaran yang bervariasi
yang bisa langsung menstimulasi fisik dan psikomotoris anak. Kesamaan anak belajar dengan cara yang alami menyenangkan, kesamaan anak sebenarnya hilang. Berdasarkan pernyataan di atas, karakteristik apa saja yang dipertimbangkan oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran dalam kelas adalah A1. Guru memahami, menghargai perbedaan individu anak, mendorong untuk kan. Kemudian 2. Guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi yang secara langsung menulis sisi. Ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.